kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pound per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah, hati-hati, ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air, kamu bisa melihat lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah, kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam. Sekitar 400 tahun lalu, mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Wow, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi.
Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter. Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko. Dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km.
Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu kamu baru sampai ke inti bagian dalam, masuk 1.215 km lagi. Dan selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari 1.000 spesies hewan. Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba, kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari keluar hutan. Kuda-kuda ini juga tampak khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam itu. Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit, dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu, dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu gak suka dan ingin melepaskan diri. Dua orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang, kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membuntutimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan 4 kaki. Kamu memperoleh kekuatan cheetah, hewan tercepat di bumi. Luar biasa. Kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan. Agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas. Helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh tidak, mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu. Jadi gak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan. Mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu. Terasa nyaman saat air melaluinya. Selaput tumbuh di tangan dan kakimu. Telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar. Dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet. Tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat, kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah, helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah.
Kamu membayangkan ular, lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap. Kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh tidak, itu mobil para agen. Mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu. Tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain. Bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget, tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren, kamu bisa terbang, luar biasa. Aduh, kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah, mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan. Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah, tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding, jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah, sebuah Land Rover karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. Kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak, lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak, tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan. Lelaki tua itu kelihatan capek tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkammu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana luar biasa untuk menghentikan para agen bersetelan hitam itu. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngelihat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini?
Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburin mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi Kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat ngelihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak. Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng. Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai.
Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, gak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya gak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Seorang pria yang memakai helm aneh kemudian bilang, "Hai, aku bisa ngobrol sama kamu berkat alat telepati ini. Kamu mau mikir apa? Biar nanti aku dengerin." Di abad ke-24 ini, manusia sudah bikin teknologi untuk berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka tahu kalau sebagian besar makhluk hidup nggak punya pikiran dan cuma mengikuti insting. Tapi kemudian ada yang bisa mendeteksi aktivitas otak yang berasal dari kedalaman laut. Dan mereka menemukanmu. Ternyata kamu adalah salah satu makhluk paling cerdas di dunia. Dan orang-orang sangat tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Kesepian yang kamu rasain selama berabad-abad akhirnya berakhir juga.